Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo tim Marves, kembali lagi dalam episode Marves Podcast. Pada kesempatan kali ini, Maura bakal ngajakin tim Marves ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang udah keren banget di bidangnya, udah nggak perlu diraguin lagi. Tanpa berpanjang-panjang, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bapak Oscar. Jadi sedikit info, Pak Oscar ini merupakan kurator dari Yayasan Riset Visual Mata Waktu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya, kita bisa berkenalan dulu kali ya, Pak. Iya, terima kasih Mbak Maura. Nama saya Oscar Motulo. Sehari-hari aktif sebagai wartawan foto, tapi belakangan lebih banyak juga menjadi kurator fotografi independen sekarang karena sudah pensiun. Sebelumnya saya bekerja ya kurang lebih nggak gitu lama ya, mungkin 30-an tahun lah di kantor Berita Antara. Oke, kenapa Pak? Awalnya gimana ceritanya sampai akhirnya bisa terjun karirnya di fotografi? Aduh, panjang ceritanya. Tapi singkatnya gini, jadi saya ikut pendidikan rekrutmen dari kantor Berita Antara sebagai wartawan tulis sebetulnya. Lalu setelah itu diminta untuk mengembangkan fotografi jurnalistiknya. Jadi saya beruntung nih mendapatkan dua medium sekaligus di sepanjang bekerja atau berkarir di kantor Berita Antara. Jadi ini yang membuat ada sebuah pengalaman yang menarik gitu ya. Jadi medium jurnalistik di dalam dua pendekatan, sisi citranya, visualnya, dan juga sastra atau tulisnya. Oke, jadi mengkolaborasikan antara keduanya ya Pak ya. Oke, tapi dari pengalaman Bapak lebih dari 30 tahun itu ada cerita yang paling paling diingat dan paling memorable buat Bapak nggak Pak? Aduh, liputannya sih macam-macam ya, banyak ya. Tapi secara umum sih saya kebetulan banyak juga sih ngeliput untuk misalnya bencana alam gitu ya. Kejadian-kejadian luar biasa yang sifatnya kalau buat kita di dalam dunia jurnalistik hal yang lumrah gitu ya. Tim-tim, lepasnya tim-tim gitu ya. Dan tentu yang paling berkesan itu adalah pergolakan politik yang menyudahi rezim 32 tahun pemerintahan Soeharto. Oke. Waktu zaman Soeharto itu apa Pak yang paling Bapak ingat momennya tuh apa Pak? Yang melatar belakangi itu adalah dulu ya ketika rezim ini memulai dengan sebutan sebagai Orde Baru gitu, maka pemerintahan Presiden Soeharto, presiden kedua ini itu mulai melakukan pengakangan terhadap pers. Jadi kita bisa dikatakan liputan-liputan yang dilakukan oleh teman-teman yang sifatnya damai-damai lah. Gitu ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang belum terjangkau oleh pers visual ketika itu. Nah, karenanya ketika ada gerakan reformasi itu, gerakan moral reformasi, mendorong mahasiswa, mendorong banyaknya ketidakadilan dan KKN yang dituntut oleh mahasiswa, itu menyebabkan pergolakan itu cepat, dengan cepat berlangsung, dan kita bisa menikmati hasilnya sekarang. Termasuk dunia pers Indonesia, itulah bisa dikatakan anak kandung dari reformasi. Mungkin agenda yang lain banyak yang masih tersendat, tapi untuk dunia kewartawanan, dia bisa dikatakan anak kandungnya, karena pers bebas lahir dari sana. Pemerintahan Gus Dur menghilangkan semua kekangan yang namanya SIUP. Jadi surat izin usaha penerbitan pers dulu harus ada itu. Nah, sekarang siapapun bisa membuatnya dan asal bertanggung jawab. Satu masa kita pernah mengalami penerbitan itu sampai ribuan jumlahnya. Cuman masyarakat sendiri yang kemudian melakukan penghakimannya. Mana yang mereka bisa percaya? Karena industri pers ini memang mengacu kepada
kepercayaan alias trust yang tadi udah disinggung-singgung juga. Oke, pada era itu udah mengenal ini belum Pak, etika dalam fotografi? Justru etika itu yang dilakukan berlebihan. Jadi itu yang digunakan dalam pengertian dari satu lembaga pers yang kita kenal bernama Persatuan Wartawan Indonesia. Oke. Nah itu mengeluarkan yang namanya kode etik jurnalistik gitu. Nah di dalamnya termasuk juga unsur-unsur yang banyak oleh penguasa dijadikan semacam tambah yang kayak sekarang ITE lah gitu ya. Okay. Jadi ada sih sebetulnya zaman-zaman keterbukaan yang berusaha dikekang kembali. Tapi pers bebas yang bertanggung jawab tanda petik itu memang harus tetap ada supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Kalau misalnya terkait yang tadi peliputan bencana alam, Pak, itu kan medannya itu sulit, Pak. Maksudnya ada banyak banget tantangan yang mulai dari lokasinya mungkin yang kenapa-kenapa atau enggak orang-orangnya juga. Nah, itu sebenarnya apa aja sih Pak hal-hal yang perlu diperhatikan supaya foto yang kita ambil itu tuh nggak menyalahi etika yang udah ada? Nah, kalau di zaman sekarang nih yang agak kita harus perhatikan adalah apresiasi kita, penghargaan kita terhadap korban. Jadi bencana tidak pernah ada yang menginginkannya, tapi karena dia terjadi di satu tanah Indonesia yang subur, tapi juga mempunyai sistem yang kita kenal sebagai cincin api itu, sehingga kesuburan itu tentu juga ada berkah dan bencananya gitu ya. Nah disitulah yang harus kita perhatikan bahwa kapan aja kita nggak pernah tahu, dia pasti akan terulang kembali. Nah ini yang menurut saya perlu diperhatikan oleh pers, supaya liputan-liputan itu juga bisa berlangsung secara manusiawi, dan liputannya nanti otomatis bisa mendorong solidaritas masyarakat untuk bersama-sama bisa membangun kembali. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa dalam liputan bencana, pers harus mengarah ke harapan. Dia harus bisa menjadi pelita, tidak masuk hanya ngeliput yang drama-drama aja gitu. Hari ke-11 masih ngeliput maaf kata orang yang meninggal dalam keadaan yang nggak pantas gitu ya. Sehingga kita juga harus bisa melihat bahwa ada kadang-kadang peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya mungkin tidak manusiawi, itu bisa dilakukan, dituliskan secara persepsi. Teks aja cukup. Contohnya gimana Pak? Nah misalnya tsunami gitu ya, tsunami mendatangkan gelombang yang luar biasa. Sejumlah korban ada yang katakan tertancap di pagar-pagar rumah gitu. Itu kan udah bisa kita bayangkan. Anak-anak berteriak gitu, memanggil orang tuanya yang berusaha menolong anak yang lain gitu. Itu drama-drama itu memang terjadi dan cukup hanya bisa disampaikan secara tekstual. Fotografer boleh memotretnya, tapi mungkin secara etika tadi seperti pertanyaan Mbak Maura, kita mesti hati-hati nih mau nyiarin yang seperti apa. Betul. Gitu. Dan pers juga dalam rangkaiannya dari kejadian, momentum, ada pembangunan, ada mereka-mereka yang menyintas. Itu kita juga udah harus masuk ke tahap itu. Jadi hari ketiga itu kita udah nggak ngomong lagi soal jenazah-jenazah yang katakan ada di mana-mana gitu ya. Kita udah mulai bisa masuk ke dalam jejak menuju harapan, rekonstruksi dan sebagainya. Itu kita harus lalui. Nggak sampai setahun ngomongnya itu aja kan. Oh bayi nangis, ibu gitu. Itu kapan daerah itu akan bangkit gitu. Nah jadi pers bersama-sama dengan lahirnya kembali harapan. Nah itulah fungsinya. Berarti sebenarnya kalau misalnya dalam jurnalisme itu tuh ada 2 poin ya Pak yang perlu di-highlight sebagai key message-nya. Yang pertama itu ada solidaritas, yang kedua itu ada optimisme. Selanjutnya mungkin karena kita sebagai instansi pemerintah yang nggak
banyak fokusnya ke bencana alam. Mungkin saya lebih pengen nanya nih Pak soal acara resmi, karena kan sebenarnya dalam aktivitas kita sehari-hari itu biasanya kalau nggak ada meeting itu kunjungan kerja gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah foto itu berperan sebagai storyteller. Dia bisa menceritakan lebih banyak daripada kata-kata itu sendiri. Nah, tapi yang jadi masalah adalah seringkali kita tuh nggak peka. Bagian mana nih yang bisa kita jadikan sisi humanis dari kunjungan kerja dan juga dari meeting-meeting tersebut. Nah, itu ada tips-tipsnya nggak Pak? Gimana untuk melatih kepekaan tersebut? Jadi kalau menurut aku ya, ini pertanyaan menarik nih Mbak Mora. Jadi ini kan juga selalu kan kita hidup dalam masa jurnalisme kekinian. Betul. Gitu ya. Orang bisa ada yang baru bawa bantuan ikut motret gitu. Nah, jadi di sini yang harus diperhatikan adalah kita harus menjaga sepenuhnya hak atau kemerdekaan mereka-mereka yang menderita. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman protokoler kalau ada pejabat, yang kedua kehumasan itu adalah membatasi sebanyak mungkin bagian-bagian yang bisa, apalagi yang cuman bikin vlog. Ada wajahnya terus lagi senyum-senyum, di belakangnya orang-orang menderita gitu. Penting nggak sih kayak gitu? Gitu kan? Sementara mereka-mereka yang punya katakan influencer, mereka posting kayak gitu. Wah, pakaian yang krelet gitu kan? Ini di belakang saya ada ini loh gitu. Itu menurut gua lebih bagus diarahkan kepada pooling atau jadi wartawan-wartawan yang dianggap bisa mewakilin, katakan kantor berita dan sebagainya, yang bisa nyebarin itu kemana-mana. Jadi nggak numpuk orang-orang di pengungsian. Nah, itu sering terjadi. Yang kedua, perlu nggak sih pakai spanduk-spanduk? Terus ada foto pejabatnya di situ. Itu apa bedanya dengan kita nancepin bendera partai? Betul. Gitu. Jadi itu sekali lagi perlu kita perhatikan. Peristiwa-peristiwa kayak Gunung Semeru nggak perlu terjadi lagi deh. Gunung Kelut kemarin, gua sendiri ngelihat di lapangan, kayak nggak peka nih orang-orang gitu. Ada yang datang ke sana konvoy. Jadi mereka menyebutnya daerah wisata bencana. Orang situ yang nyebut jadi diri wisata, mereka seperti itu. Berhenti, rumahnya paling rusak tuh. Motret di depannya. Gitu. Nah, itu yang harus kita jaga. Dengan menjaga itu berarti kita ikutan juga bersama-sama, tidak sekedar simpati tapi berempati kepada keluarga yang menderita. Empati ya yang perlu di-highlight itu. Gitu. Itu kata kunci yang harus dilakukan. Pemerintah harus terlibat ke situ. Enggak ikut-ikutan justru nanti pasang-pasang. Kalau pasang banner boleh lah ya, yang nggak usah yang terlalu mencolok. Heboh ya. Apalagi pakai fotonya lagi senyum lagi. Gitu kan kayaknya nggak gitu pantas gitu loh. Nah, itu yang termaksud yang gue maksud dalam era seperti sekarang. Bagian seperti itu, ayo kita sama-sama beresin. Apresiasi rasa solidaritas kita kepada mereka yang menderita itu perlu dilakukan. Dan harus dimulai dari pemerintah. Berarti lagi-lagi yang perlu ditekankan itu adalah solidaritas, optimisme, dan juga empati ya Pak ya. Jadi empati, rasa kemanusiaan kepada mereka-mereka yang menderita. Tapi kalau misalnya di Kemenko Marves sendiri itu kan sebenarnya fokusnya lebih banyak ke infrastruktur misalnya, lalu pembangunan destinasi pariwisata, lalu energi terbarukan gitu Pak. Itu kan topik-topik yang biasanya kalau kunjungan kerja, kita kunjungan kerjanya ke lapangan langsung kan ya Pak. Nah, itu untuk mengangkat humanisnya seperti apa Pak? Jadi kita apakah harus tersenyum atau gimana? Tersenyum pada tempatnya tentu. Kalau kita ingin memberi harapan kepada orang, ya tentu juga kita kan harus memperlihatkan wajah yang optimistik gitu. Kalau mengajak mereka juga tersenyum, ayo sama-sama kita bangkit, sama-sama kita bangun, misalnya gitu kan. Nah, maka di situ fungsi pers, fungsi mereka-mereka untuk menjadi penyambung rasa dari mereka yang menderita, itu diperlukan gitu. Tsunami tanpa kehadiran pers visual nggak akan ada solidaritas serentak dari seluruh dunia datang untuk ikut membantu. Tapi kita juga harus ingat mereka itu menderita loh. Kita mungkin bukan bagian dari keluarga mereka, tapi sebagai sesama anak bangsa gitu ya, itu perlu tuh
dan harus diingatkan juga oleh para relawan untuk mereka-mereka yang melanggar itu. Oke. Lihat aja nggak usah jauh-jauh yang Semeru dah. Kan banyak warga yang sampai kepada orang lain yang datang pun, ini apa ini, mau foto-foto kita, gitu kan? Padahal yang ngelakuin segelintir tuh. Oke. Tapi kalau misalnya saat lagi kunjungan kerja Pak, misalnya atau lagi meeting itu ada teknik fotografi yang spesifik harus dilakukan nggak sih Pak? Nah, yang paling penting kalau menurut saya pada waktu kunjungan kerja itu berlangsung, tim surveyornya itu lakukanlah dulu sebisa mungkin gitu ya. Berikanlah kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan yang akan melakukan kunjungan itu basic visual di daerah mana aja sih yang harus dikunjungin. Nggak usah berkeliling sepanjang kampung mempertanyakan hal yang sama gitu. Kadang-kadang reporter juga suka terlibat, reporter visual suka terlibat kepada pertanyaan-pertanyaan yang agak klise tapi menyakitkan. Misalnya gini, orang lagi termenung di depan rumahnya, bagaimana perasaan Anda setelah gitu? Iya betul. Itu kan itu maksud gue pertanyaan yang nggak pantas ditanyakan untuk kondisi seperti itu. Banyak pertanyaan lain yang bisa menggugah, atau kita ingin tahu nih cerita dari para mereka saksi mata yang menyintas dari peristiwa tersebut. Nah, jadi kunjungan kerja sebaiknya bisa dilakukan dengan info yang sebanyak mungkin tentang lokasi, dan kedua kita bisa mengetahui warga di bagian warga mana aja sih yang mulai bisa kita dekati untuk menjawab pertanyaan. Oke. Gitu. Oke, berarti sebagai informannya ya Pak? Jadi informannya ngasih tahu duluan gitu supaya kita tahu, jadi nggak salah. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk menutup acara hari ini. Jadi sebenarnya yang ditekankan itu ada 3 hal ya Pak ya, yang terus diulang-ulang. Yang pertama itu adalah gimana berita yang kita sajikan atau foto-foto dan juga informasi yang kita sajikan itu harus optimis. Yang kedua ini solidaritas gitu. Solidaritas, betul. Ya, etis ya, jadi supaya bisa menyampaikan. Dan yang ketiga menjadi sinar. Menjadi kayak semacam obor cahaya, kecil lah, ya? Cahaya pelita gitu ya, untuk menawarkan harapan kepada mereka-mereka bergabung bersama penderitaan orang-orang, saudara-saudara kita sendiri. Empati intinya. Ya, itu empati namanya. Oke deh, terima kasih banyak Sip. Bapak atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada tim Marves yang sudah menyaksikan acara ini sampai akhir. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.